Apa judul khotbah kita Bapak Ibu? Makna tahun baru. Ada 3 untuk hal ini. Pertama adalah kita adalah ciptaan yang baru. Kita masuk tahun baru, kita ciptaan yang baru. Maka yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba kita lihat ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Stop. Kita di dalam Kristus enggak Bapak Ibu? Amin. Maka kita adalah ciptaan yang baru. Terus. Ia adalah ciptaan baru. Kita ciptaan baru. Terus. Yang lama sudah berlalu. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dikatakan oleh Yesus, siapa yang ada dalam Kristus, kita pasti di dalam Kristus semua Bapak Ibu, maka kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan bagi kita juga hari ini masuk tahun baru Bapak Ibu, maka yang lama sudah berlalu. Dosa yang lama sudah berlalu, kutuk yang lama sudah berlalu, penyakit yang lama sudah berlalu, resesi yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya tahun ini kita adalah tahun diberkati. Kita diciptakan yang baru, yang sehat, yang diberkati, yang sukses, kemenangan terus kita alami di dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Bahkan Yesus juga mengingatkan kita Bapak Ibu, jangan lagi melihat-lihat ke belakang. Jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi melihat hal-hal dosa yang di belakang. Dan itu digambarkan saat Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Haleluya. Hanya itu aja. Ingatlah akan istri Lot. Ada apa peristiwa yang terjadi pada istri Lot Bapak Ibu? Kalau kita ingat istri Lot, pasti juga kita ingat akan Sodom dan Gomora. Benar ya Bapak Ibu ya? Pada saat itu Sodom dan Gomora akan dihancurkan Tuhan. Dan Tuhan kemudian datang ke Sodom dan Gomora, mengutus malaikatnya menjumpai Lot dan keluarganya. Lalu Lot dan keluarganya dipaksa cepat-cepat tinggalkan Sodom dan Gomora. Selama engkau masih ada di kota ini, Sodom dan Gomora tidak akan bisa dihancurkan. Itulah sebabnya malaikat mendesak Lot dan istrinya dan 2 putrinya untuk segera meninggalkan Sodom dan Gomora. Tetapi rupanya mereka berlambat-lambat. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Istrinya juga menoleh ke belakang. Kembali menoleh kepada Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah gambaran dosa. Dan dari kata Sodom lah muncul istilah sodomi Bapak Ibu. Jadi kelainan seks itu sudah terjadi dulu sejak Sodom dan Gomora. Nah, pada saat itu istri Lot rupanya menoleh ke belakang. Dia masih terikat akan Sodom dan Gomora. Masih terikat artinya dengan dosa-dosa yang lama. Ya mungkin juga istri Lot itu masih teringat. Aduh, harta benda saya masih tertinggal di belakang. Aduh, arisan, hari ini giliran saya untuk ngambil. Lihat, dia ingat lagi. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menjadi tiang garam. Bagi kita juga hari ini, tahun 2010 sudah lewat. Apapun yang kita alami, apapun dosa, apapun kesalahan, hari ini kita masuk di tahun 2011. Jangan lagi menoleh ke belakang. Kalau saudara masih menoleh ke belakang, saudara semua akan menjadi tiang garam seperti istri Lot. Dan istilah rohaninya sekarang adalah menjadi akar pahit. Haleluya. Karena itulah hari ini lupakan yang lama. Kita adalah ciptaan yang baru. Biarlah yang baru sudah datang. Rencana Tuhan, berkat baru, kemenangan baru, kesembuhan kita alami di tahun 2011 ini. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan memang juga manusia itu adalah manusia hidup di masa sekarang Bapak Ibu. Ya, masa sekarang. Ada istilah, bukan istilah, stiker. Kalau naik angkot Bapak Ibu, ada stiker ditempelkan biasanya dekat pintu, tulisannya gini. Hari ini bayar, besok gratis. Saudara pernah gratis nggak Bapak Ibu? Haleluya. Saudara pernah gratis nggak? Nggak pernah. Karena besoknya saudara masuki, itu juga sudah menjadi hari sekarang. Benar nggak? Iya kan? Jadi sampai kapanpun saudara tidak pernah gratis untuk membayar. Sebenarnya itu tulisannya kurang lengkap. Harusnya tulisannya apa? Harusnya tulisannya adalah hari ini bayar, besok gratis, kemarin gratis. Sampai kapanpun kita nggak pernah gratis Bapak Ibu. Benar nggak? Iya, karena kita hidup di masa sekarang. Haleluya, kita hidup di masa sekarang. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu, banyak kali orang menarik masa lalunya ke masa sekarang, menarik juga masa depannya ke masa sekarang. Dan itulah yang sering menimbulkan masalah di dalam kehidupan manusia itu. Masalahnya apa? Kenapa orang bisa mengalami akar pahit Bapak Ibu? Kenapa orang bisa mengalami dendam? Karena dia menarik masa lalunya, amarah masa lalunya, kegagalan masa lalunya, ya trauma masa lalunya, apapun masa lalunya, itu saudara tarik sampai sekarang. Dia masih ingat akan masa lalunya.
Karena dia menarik masa lalunya. Benar gak Bapak Ibu? Iya, trauma terjadi karena demikian. Menarik masa lalu ke masa sekarang. Dan apa yang terjadi kalau kita menarik masa lalu ke masa sekarang? Maka kita bukan lagi hidup. Karena kita sudah hidup di masa lalu. Orang yang hidup di masa lalu sudah mati Bapak Ibu. Bahkan kebanyakan sudah jadi fosil. Dinosaurus sudah jadi fosil. Benar gak? Ya, karena itulah bagi kita. Hari ini sadari bahwa kita adalah manusia hidup di masa sekarang. Jangan lagi tarik hal-hal jahat, hal-hal Sodom dan Gomora di masa lalu kita untuk masa sekarang. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan mengalami trauma. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan mengalami akar pahit. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan mengalami seperti istri Lot. Kalau saudara mengalami hal itu, saudara tidak siap diberkati. Karena kalau saudara tarik masa lalu, maka saudara sebenarnya tidak hidup. Karena saudara ada di masa lalu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, karena itulah mari hari ini jalani kehidupan kita hari demi hari sekarang. Dan hal yang juga sama jeleknya dengan menarik masa lalu adalah Bapak Ibu, menarik masa depan ke masa sekarang. Apa akibatnya kalau saudara menarik terlalu jauh juga masa depan ke masa sekarang? Jadi overload saudara, bisa ngeheng saudara. Iya, bisa harus dibuat ulang. Haleluya. Iya, ada satu cerita gini Bapak Ibu, ada satu cerita. Ada seorang ibu khawatir banget tentang putrinya. Dia kemudian menjumpai seorang konselor, membicarakan tentang kekhawatirannya. Aduh, putri saya ini gimana ya? Aduh, sekarang pergaulan kok kayaknya bebas banget. Aduh, internet kayaknya, aduh, tinggal klik-klik bisa gambar-gambar yang tidak benar, bisa terlihat anak saya. Aduh, saya khawatir. Lalu kemudian si konselor itu bertanya kepada si ibu ini, Bu, ibu kok khawatir sekali tentang putri ibu? Emangnya putri ibu usia berapa? Lalu ketika ditanya demikian, si ibunya berkata, emang sih putri saya masih bayi. Ya, masih bayi, mikirnya jauh banget. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya itu. Bu, Belanda masih jauh. Masih jauh. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah sama jeleknya menarik masa lalu ke masa sekarang dengan menarik masa depan ke masa sekarang. Overload kita Bapak Ibu. Karena itu mari hari ini hidupilah hari demi hari. Karena itulah yang Tuhan katakan kepada kita Bapak Ibu. Biarlah kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa kita harus dikatakan demikian Bapak Ibu? Karena juga berkat Tuhan baru setiap pagi. Jadi berkat Tuhan itu baru setiap pagi. Kalau saudara lakukan kesulitan sehari cukup sehari, maka berkat Tuhan tadi, rahmat Tuhan tadi cukup mengatasi masalah kita hari demi hari. Tapi seringkali manusia sekarang menarik masa lalunya, menarik masa depannya, overload itu. Rahmat Tuhan tadi nggak cukup mengatasi masalah saudara. Haleluya. Karena itulah hari ini, mari hidupi hari demi hari. Kesulitan sehari cukup sehari. Maka rahmat Tuhan yang baru itu akan bisa membawa kita selalu kemenangan hari demi hari. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Coba kita lihat ayatnya lah. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ya. Selalu baru tiap pagi. Haleluya. Besar kesetiaanmu. Selalu baru tiap pagi. Benar nggak Bapak? Bukan tiap minggu ya, tiap pagi. Artinya apa? Kalau saudara menjalani hidup saudara kesulitan hari demi sehari, maka cukup rahmat Tuhan itu bagi kita hari ini. Untuk menjalani hidup ini, untuk selalu berkemenangan, untuk kita selalu happy di dalam kehidupan. Amin. Iya, karena itulah jangan saudara nambahi beban. Saudara tariklah beban masa lalu, saudara tariklah beban masa depan. Waduh, nggak cukup rahmat Tuhan Bapak Ibu. Justru saudara nanti bisa kehilangan damai sejahtera, kehilangan kemenangan. Amin. Karena itulah hari ini, mari sadari, hidup kita hari demi sehari. Haleluya. Nah, ada satu hal lagi Bapak Ibu, ya, bukan kebetulan setelah Natal seminggu kemudian adalah tahun baru. Coba saudara hitung dah. Tanggal Natal internasional tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 25 Desember, benar ya? Coba saudara tambahkan 7 hari, seminggu kemudian. Persis tanggal 1. Iya, kecuali kalau kalender kita beda Bapak Ibu. Iya, itu persis tanggal 1. Jadi persis seminggu setelah Natal, itu tahun baru Bapak Ibu. Ya, dan itu juga mempunyai makna bagi kita. Tahun baru, Natal adalah kelahiran Yesus. Dan itu sama dengan pertobatan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bertobat, Yesus lahir, seminggu kemudian kita siap menjalani kehidupan yang baru. Siap diberkati, siap mengalami kemenangan. Benar? Persis 1 minggu. Tapi memang sebenarnya tahun baru itu juga berhubungan dengan Natal. Berhubungan dengan kelahiran Yesus. Hubungannya di mana Pak? Baik-baik hubungannya. Oh gini Bapak Ibu. Hubungannya adalah selalu tahun itu disebut apa? Tarik Masehi. Benar gak Bapak Ibu? Atau itu mengacu kepada Mesias.
Misalkan sekarang tahun berapa? 2011. Lengkapnya sebenarnya 2011 tarik Masehi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah 2011 tahun setelah kelahiran Yesus. Benar ya? Karena acuannya kan Yesus. Natal kan? Iya, itu artinya Bapak Ibu. Iya kan? Karena memang 2011 itu tarik Masehi, ngacunya kepada Mesias. Mesias apa? Pada saat kelahiran. Itulah Natal. Jadi berbicara tentang tahun 2011 artinya 2011 tahun setelah Natal. Ya Bapak Ibu ya? Benar kan? Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Haleluya. Istilahnya ada tahun, misalkan 2011 AC atau BC. Apa artinya AC BC? BC artinya before Christ. Sebelum Masehi. Atau SM istilah kita. AC artinya after Christ. Jadi acuannya apa? Natal. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Haleluya, haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini. Wah, kita mengucap syukur Bapak Ibu. Di saat Natal, kita semakin dipersiapkan. Lahir Yesus untuk kita siap menyongsong hidup baru. Dan kita percaya juga, ketika kita meninggalkan masa lalu kita siap menghadapi rancangan baru, kemenangan, berkat kuasa. Kecuali pasangan baru, itu tidak boleh. Tapi sungguh-sungguh berkat baru, kemenangan baru kita alami di dalam kehidupan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, tadi yang pertama adalah masuk tahun baru, makna tahun baru adalah kita adalah ciptaan baru, yang lama biar berlalu, yang baru sudah datang. Kita sambut rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, masuk tahun baru, saudara tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita punya rancangan yang indah dari Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang indah bagi kita. Bukan hanya rancangan yang disiapkan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan, Immanuel juga dinyatakan di dalam kehidupan kita. Maka masuk tahun baru, saudara nggak perlu khawatir. Coba kita lihat ayatnya. Yeremia 9 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Jadi saudara nggak perlu khawatir masuk tahun baru, amin. Karena Tuhan punya rancangan, dan rancangannya bukan kecelakaan, tapi masa depan penuh harapan. Kita di dalam Yesus nggak perlu khawatir. Haleluya. Tapi orang dunia bisa khawatir. Kenapa? Mereka tidak mengalami seperti kita. Ya, mereka tidak punya rancangan yang disediakan Tuhan bagi mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, karena mereka tidak punya rancangan ini, mereka ingin tahu apa yang terjadi masa depan. Itulah sebabnya mereka ingin tahu, pergi kepada peramal mereka. Haleluya. Pergi kepada Mama Loren, oh sudah mati. Pergi kepada Mama Lemon, oh itu sabun cuci. Pergi kepada Mama Ina, penyanyi. Mungkin juga pergi kepada Mama Mia. Haleluya Bapak Ibu. Iya, mereka pergi kepada peramal, benar gak? Iya, karena mereka ingin tahu masa depan gimana. Supaya mereka lebih prepare, lebih siap untuk mempersiapkan diri. Ya, tapi bagi kita nggak perlu begitu Bapak Ibu. Karena kita tahu Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Haleluya, dan masa depan penuh harapan. Amin. Ya, jangan lagi saudara juga pergi kepada Joko Bodo. Waduh, orang bodoh ditanyain, jeblok itu Bapak Ibu. Haleluya. Iya, lihat aja tampang Joko Bodo. Haleluya. Apalagi kalau ikut-ikut kayak di TV itu Bapak Ibu. Rek ramal, kirim 9877. Iya, engkau tidak cocok kerja di air karena engkau bukan ikan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Iya, mari hari ini saudara gak perlu khawatir lah gitu-gituan. Amin. Iya, karena kita percaya rancangan Tuhan indah bagi kita. Amin. Haleluya. Iya, rancangan indah. Bukan hanya punya rancangan indah Bapak Ibu, bahkan Tuhan juga menyertai Immanuel. Wah, itu mantap. Berapa penting Pak Immanuel itu bagi kita? Oh, Immanuel Tuhan menjamin 100% kita sukses. Kok bisa Pak? Begini, saya ambil ilustrasi ya. Misalkan saudara baru masuk kerja pertama kali sebagai pegawai di suatu perusahaan. Biasanya ketika saudara masuk kerja, perusahaan itu akan memberikan SOP, buku panduan untuk di perusahaan itu. Benar ya Bapak Ibu ya? Kesepakatan kerja lah kira-kira demikian istilahnya. Ya. Maka kalau saudara hanya dibiarkan saja diberikan buku tanpa didampingi, saudara tidak akan bisa mengerti 100% buku panduan itu. Saya yakin itu. Sepintar-pintarnya saudara, ya mungkin 90% lah ngerti. Ya, mungkin rak IQ-nya agak turun sedikit, ya 80%. Apalagi kalau jeblok IQ, udah 50% itu Bapak Ibu, ngerti tahu buku panduan. Iya, iya kan? Kalau hanya buku panduan saja diberikan. Tetapi saudara coba saudara bayangkan, saudara bukan hanya diberikan buku panduan di perusahaan itu, tetapi direktur utamanya juga mendampingi saudara. Sukses nggak saudara?
Oh pasti sukses. Di Rut. Haleluya. Dia penguasa di perusahaan itu. Amin. Ya, jaminan 100%. Saudara pasti sukses. Ngerti? Di perusahaan itu. Haleluya. Hal yang sama juga terjadi pada kita Bapak Ibu. Secara kerohanian. Tuhan memberikan rancangan yang indah bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 tadi. Dan Tuhan tidak hanya membiarkan kita hanya dengan rencana. Tapi Tuhan juga menyertai kita. Immanuel. Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya. Karena Tuhan memberikan rancangan dan penyertaannya bagi kita. Maka sepanjang tahun 2011. Percaya, sukses ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. 100%. Karena Tuhan yang menyertai kita yang punya kuasa di surga di bumi. Amin. Kayak Jirut tadi Bapak Ibu. Kasih SOP, standar operating procedure, disertai lagi. Waduh, karyawan itu sukses itu. Haleluya. Iya kan? Sama dengan kerohanian. Iya, Tuhan kita menyertai. Sukses dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan janji Immanuel ini disebutkan sejak perjanjian baru. Kitab Matius dibuka oleh janji Immanuel. Coba kita lihat. Matius 1 ayat 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan mereka menamakan dia Immanuel. Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Artinya apa Bapak Ibu? Allah menyertai kita. Itu baru janji. Karena Maria sendiri belum hamil. Amin Bapak Ibu. Tetapi ini perjanjian baru dibuka dengan janji Immanuel. Matius Bapak Ibu. Dan akhir dari Matius. Janji tadi tergenapi. Saudara buka ayat terakhir dari Matius. Janji Immanuel tadi tergenapi Bapak Ibu. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Benar ya Bapak Ibu ya? Matius dibuka dengan janji Immanuel. Matius diakhiri dengan penggenapan janji tadi. Immanuel tadi. Benar? Dan yang luar biasa lagi, akhir dari perjanjian baru kembali ditegaskan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau selamanya. Amin. Buka ayat terakhir dari Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 21. Itu akhir dari perjanjian baru Bapak Ibu. Wahyu terakhir itu. Ya, silakan dibacakan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Saudara lihat? Perjanjian baru dibuka dengan janji Immanuel, Matius. Matius diakhiri dengan penggenapan itu, janji Immanuel, karena langsung juga Yesus sendiri yang mengucapkan, dan ini kembali ditegaskan kembali di akhir dari perjanjian baru, di dalam Wahyu. Immanuel diulang kembali, ditegaskan kembali. Itulah sebabnya bagi kita hari Bapak Ibu, saudara tidak perlu khawatir lagi masuk tahun 2011. Ya, saudara diberikan rancangan Allah, bukan hanya diberikan rancangan, Tuhan yang Maha Kuasa juga menyertai kehidupan kita. Sehingga tahun 2011 bukan lagi tahun teka-teki, bukan lagi tahun tanda tanya, tetapi tahun kepastian, kita diberkati, kemenangan terus kita alami. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya kan? Iya dong. Haleluya. Dan yang menyertai kita ini juga penuh kuasa loh Bapak Ibu. Iya. Kenapa? Segala kuasa di surga di bumi ada pada Yesus. Amin. Iya, ada pada Yesus. Karena itulah mantap bagi kita hari ini. Rancangan diberikan, penyertaan diberikan, dan penyertaan juga Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa makna tahun baru adalah kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Yang kedua, kita tidak perlu khawatir masuk tahun baru, karena rancangan Tuhan telah disediakan bagi kita. Bukan hanya itu, penyertaan Tuhan memastikan kita masuk tahun baru, sukses baru ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga sekarang, damai Natal mengantar kita masuk tahun baru. Sehingga kita di dalam rumah tangga bisa saling bergandengan tangan, bisa saling mengampuni, bisa saling mendukung, bisa saling menyokong untuk kita masuk tahun baru, kita mengalami berkat baru bersama-sama. Amin. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Jadi Natal kenapa harus dirayakan besar-besaran Bapak Ibu? Karena dua maksud ini. Pertama adalah Natal mendatangkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa bisa Natal mendatangkan kemuliaan bagi Allah maha tinggi? Karena Natal selalu ditandai dengan pertobatan. Dan orang bertobat tidak akan mungkin maki-maki Tuhan. Orang bertobat tidak mungkin menghujat Tuhan. Tapi orang bertobat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar Bapak Ibu? Karena itulah Natal terjadi pertobatan, kelahiran baru, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Yang kedua, Natal punya arti di bumi adalah terjadi damai. Kenapa di bumi terjadi damai pada saat Natal?
Karena Raja Damai itu, Yesus Kristus lahir di hidup kita. Lah Raja Damai lahir ya pasti ada damai. Kecuali kalau Raja Teroris, pasti jadi perang terus di dalam kehidupan kita. Benar? Ya kan Yesus kan Raja Damai. Benar nggak Bapak Ibu? Raja Damai lahir artinya apa? Kita jadi damai. Damai sejahtera terjadi dalam diri kita dan keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Haleluya. Jadi dua maksud inilah Bapak Ibu sebenarnya maksud Natal. Itulah sebabnya harus dirayakan besar-besaran. Kemuliaan bagi Allah Maha Tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Nah, damai Natal ini terjadi pada keluarga. Terjadi pada keluarga, terjadi pada suami istri. Ya, suami istri, damai Natal harusnya terjadi kedamaian. Tidak ada lagi pertengkaran, tapi bisa bergandengan tangan masuk tahun baru. Coba kita lihat ayatnya. 1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Iya. Sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, itu umumnya lemah ya Bapak Ibu ya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ya. Yaitu kehidupan. Ya. Supaya doamu jangan terhalang. Ya. Supaya doa tidak terhalang. Kenapa Pak bisa kalau seandainya suami istri tidak akur doa terhalang? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Begini Bapak Ibu penjelasannya. Suami istri di hadapan Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan dua menjadi satu ini bukan hanya secara daging tetapi juga roh. Haleluya. Dua menjadi satu secara roh juga. Kalau berbicara tentang roh, berarti apa? Di hadapan Allah suami istri satu. Haleluya. Nah, suami adalah kepala bagi istri. Istri adalah tubuh. Benar Bapak Ibu ya? Suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Itulah sebabnya Bapak Ibu, suami istri harus seia sekata, harus bersatu. Supaya apa? Kepala dengan tubuh tidak terpisah. Ya, kalau seandainya suami dan istri cekcok, ribut terus, kepala kemana, tubuh kemana? Hidup nggak ini Bapak Ibu? Matilah. Orang mati tidak bisa berdoa, orang mati tidak bisa diberkati. Itulah sebabnya doanya mentok. Nangkap Bapak Ibu? Nangkap ya? Haleluya. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya kan? Suami kan kepala. Benar ya Bapak Ibu ya? Istri adalah tubuh. Itulah sebabnya suami istri harus seia sekata supaya kepala dengan tubuh bersatu dan hiduplah mereka. Tapi kalau seandainya suami dan istri cekcok terus, ribut terus, kepala kemana, tubuh kemana, pisah kepala dan tubuh. Itu kan mati. Benar nggak? Mati bisa berdoa nggak? Nggak bisa. Mati bisa diberkati nggak? Nggak bisa. Itulah sebabnya doanya mentok. Haleluya, terhalang. Nangkap ya Ibu ya? Nangkap ya? Itulah sebabnya bagi kita hari ini, suami istri masuk tahun baru, sungguh-sungguh sia sekata, sehingga kepala dan tubuh bersatu, sehingga kita bisa menyongsong tahun baru, tahun yang diberkati, tahun kemenangan. Terus kita alami, berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin Bapak Ibu, amin. Bukan hanya itu sebenarnya, tadi juga menjadi teman pewaris kasih karunia. Apa sih maksudnya pewaris kasih karunia? Begini Bapak Ibu, semua berkat yang dijanjikan Tuhan Yesus, itu kan sebenarnya sudah tersedia secara rohani. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus mati dan bangkit itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Ada di antara saudara sudah lahir pada saat itu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Itu kan 2000 tahun yang lalu. Artinya apa? Karya salib Yesus itu sebenarnya sudah tersedia sekarang ini. Karena Yesus mengerjakan semua karya salib Yesus adalah 2000 tahun yang lalu. Benar nggak? Berarti apa? Keselamatan sudah tersedia secara rohani, kesembuhan sudah tersedia, keselamatan sudah tersedia, berkat sudah tersedia. Benar nggak? Tapi menjadi masalah kita bagi kita hari ini, bagaimana agar karya salib Yesus itu yang sudah tersedia itu bisa kita alami hari ini di dalam kehidupan kita. Benar nggak? Ya, kalau sudah tersedianya sudah, karena itu kan dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bagaimana agar semua warisan Yesus tadi bisa kita alami? Suami istri harus sia sekata. Karena ini adalah deposit yang Yesus sediakan bagi kita. Kayak deposit di bank lah Bapak Ibu. Deposit di bank itu kotak deposit. Saudara simpan perhiasan atau barang berharga. Itu ada dua kunci. Satu dipegang pihak bank, satu dipegang oleh saudara. Benar nggak? Bisa dibuka kalau apa? Barengan bukanya. Saudara buka, pihak bank buka. Ceklek, saudara bisa ambil. Haleluya. Hal yang sama juga dengan deposit berkat dari Tuhan. Saudara bisa buka kalau suami istri masing-masing membuka kuncinya. Haleluya. Sehingga ketika kita buka, kita bisa menikmati barengan berdua. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya, itu yang pertama. Jadi ada damai sejahtera antara suami istri. Haleluya. Memasuki tahun baru, damai Natal membuat damai antara suami istri. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah damai Natal terjadi antara orang tua dengan anak-anak. Coba kita lihat ayatnya. Maliaki 4 ayat 6. Maliaki pasal 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, dalam konteks sekarang artinya hati orang tua berbalik kepada anaknya dan hati anak berbalik kepada orang tuanya. Artinya terjadi pemulihan. Ada damai hubungan antara orang tua dengan anak-anak. Amin. Nah, hubungan orang tua dengan anak-anak, Bapak Ibu, itu juga harus terjadi, harus orang tua lakukan sebagaimana juga Tuhan lakukan bagi kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau Tuhan melakukan kasihnya kepada kita, caranya bagaimana? Tadi kita sudah lihat di bagian kedua. Pertama, diberikan rancangannya pada kita. Yang kedua, penyertaannya juga ada pada kita. Benar ya? Supaya apa? Hidup kita menjadi sukses. Hal yang sama juga terjadi pada anak-anak kita. Orang tua adalah wakil Allah bagi anak-anak. Amin. Itulah sebabnya wujud kasih bukan hanya menjejali dia dengan harta benda, bukan hanya menjejali dengan benda-benda, tetapi juga saudara buat rancangan bagi dia dan penyertaan saudara juga ada pada anak saudara. Sehingga apa? Immanuel bukan hanya berbicara Allah dengan saudara, tetapi juga Immanuel berbicara antara orang tua dengan anak. Orang tua hadir pada saat yang penting pada anak. Haleluya Bapak Ibu. Iya kan? Orang tua kan wakil Allah bagi anak-anak. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya dong, Immanuel juga berlaku. Haleluya. Iya. Haleluya. Tapi bukan berarti saudara setiap saat mendampingi anak. Bukan. Saudara kan juga kerja. Misalkan momen-momen yang penting. Seperti ulang tahun. Mungkin juga bagi rapot gitu. Mungkin juga ya saat momen dia dapat piala. Kejuaraan. Mungkin dia hebat olahraga. Hebat matematika. Hebat olimpiade. Apapun itu. Ya. Itu kan gak setiap saat. Nah kehadiran saudara. Itu wujud Immanuel bagi anak-anak saudara. Amin. Sama seperti kita juga. Allah, Immanuel, Yesus diutus untuk mendampingi kita, memberikan sukses, kemenangan bagi kita. Hal yang sama juga, anak kita ingin sukses, saudara harus mendampingi anak saudara. Sehingga mereka juga bisa menjalani rancangan saudara, dan mereka juga mengalami sukses di dalam kehidupan. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hal yang kedua juga sebaliknya. Itu tadi orang tua kepada anak. Anak juga terhadap orang tua. Orang tua itu harus dihormati anak-anak. Iya. Orang dunia sekarang mencari bagaimana rahasia panjang umur. Tapi sebenarnya saudara sebagai orang Kristen gak perlu sulit-sulit untuk cari rahasia panjang umur. Karena firman Tuhan sudah mengatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa rahasia panjang umur Bapak Ibu? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Itu ayat Bapak Ibu. Itu ayat. Benar gak Bapak Ibu? Iya benar gak? Iya. Lanjut umur di tanah yang dijanjikan Tuhan bagimu. Haleluya. Di tanah di bumi ini. Amin. Jadi rahasia panjang umur adalah hormati orang tuamu. Haleluya, itu rahasianya. Dan bukan hanya itu ditegaskan lagi dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Coba lihat Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Karena haruslah demikian. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah yang penting. Kenapa penting? Seperti yang nyata dari janji-janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Itu kan sebenarnya kayak ulangan dari Keluaran tadi Bapak Ibu. Hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan bagimu. Benar? Itu sama. Efesus tadi ngulang gitu loh. Haleluya. Dan Efesus menegaskan lagi supaya engkau berbahagia dan panjang umur di bumi. Kalau hanya berbahagia aja pendek umur, mati muda, itu percuma Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya juga. Kalau nggak ya panjang umur tetapi menderita terus, itu juga nggak ada gunanya. Benar? Ngapain panjang umur tapi menderita terus? Amin. Tapi janji Tuhan kalau kita menghormati orang tua, berbahagia dan panjang umur. Itu yang mantap. Haleluya. Bahagia, panjang umur. Panjang kita menikmati kebahagiaan kita. Haleluya. Itu rahasianya di mana? Hormati orang tuamu, hormati simbokmu, hormati, ya, haleluya, iya, haleluya, iya, hormati mereka. Karena apa? Karena mereka adalah wakil Allah bagi kita anak-anak. Haleluya, haleluya. Itu yang kedua. Jadi menyongsong tahun baru, damai Natal, membawa pemulihan hubungan orang tua dengan anak-anak. Yang ketiga adalah adanya kesehatian, adanya kesepakatan di dalam rumah tangga. 2-3 orang berkumpul sepakat, Tuhan hadir.
Dan Tuhan hadir memberikan jaminan bagi kita. Masuk tahun baru 2011 menjadi tahun berkat kemenangan bagi kita. Coba kita lihat ayat terakhir khotbah ini. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan 20. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, Ya. jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, Ya. permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Ya. di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ya. Demikian. Haleluya. Sekarang lihat kepada saya. Ini yang terakhir. Sepakat 2-3 orang berkumpul sepakat. Ini banyak ditafsirkan orang berbicara tentang jemaat. Tapi saya ingin katakan Bapak Ibu, jemaat tidak mungkin sepakat. Kenapa? Kenal aja tidak. Coba saudara lihat kiri kanan saudara yang bukan keluarga atau bukan teman. Lihat, mungkin saudara nggak kenal. Benar nggak? Benar nggak, Bapak Ibu? Iya kan? Lah kenal aja enggak, gimana ngomong sepakat? Haleluya Bapak Ibu. Bahkan juga tadi pada saat lagu KTP, Kutak Pandang, salam-salaman kan? Kan kita kan nggak ada sambil kenalan. Ada kenalan saudara? Menukar kartu nama, pinnya berapa? Pin BB, pin BB. Nggak ada kan? Ada saudara pas nyanyi tadi ada salaman nanya pin BB? Ada saudara? Nggak kan? Enggak, cuma salaman aja, kenal juga enggak. Kebetulan aja duduk di sebelah saya. Benar? Haleluya. Lah kalau nggak kenal aja enggak, gimana ngomong sepakat? Haleluya. Jadi yang dimaksud dengan 2-3 orang berkumpul sepakat ini berbicara tentang keluarga. Dan di dalam keluarga itu pasti sepakat. Dan sepakatnya yang luar biasa, sepakat mati. Karena apa? Bapak pasti siap mati bagi istri dan anaknya. Ibu pasti siap mati untuk suami dan anaknya. Benar? Anak pasti siap mati dengan orang tuanya. Itu baru sepakat mati Bapak Ibu. Mantap itu. Tidak terkalahkan oleh apapun. Lah kalau saudara, kiri kanan saudara, jemaat, siap mati bagi tetangga saudara, kenal aja enggak. Bapak Ibu benar enggak? Iya kan? Kenal aja enggak. Mau ngomong mati, jauh tuh. Belanda masih jauh. Jepang sudah dekat. Haleluya. Iya kan? Iya kan Bapak Ibu? Iya. Jadi ini ngomong sepakat, ini ngomong rumah tangga. 2-3 orang maksudnya, 2 suami istri. Kalau sudah punya anak, jadi 3 orang. Haleluya. 2-3 orang berkumpul sepakat. Dan kesepakatan suami istri adalah kesepakatan mati, siap mati. Contohnya, misalkan suami melihat istri diganggu orang, dia siap mati, suami membela istrinya. Benar nggak bapak-bapak? Iya, tidak akan ada bapak-bapak berkata, biarin aja, mati 1 tumbuh 1000. Mana ada gitu bapak-bapak? Benar bapak-bapak? Ada ngomong gitu? Oh jauh tuh. Nanti nggak bisa masuk rumah itu. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya kan? Iya. Sama juga. Orang tua juga dengan anak. Pasti siap mati untuk anak-anaknya. Benar? Misalkan orang tua lihat anaknya diganggu orang. Pasti orang tua siap mati untuk menolong anaknya. Benar nggak? Tidak ada orang tua ketika melihat anaknya diganggu orang, biarin aja supaya dia tahu kerasnya dunia. Mana ada tuh? Haleluya. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Artinya apa? Hanya di dalam rumah tangga lah ada kesepakatan mati. Haleluya, kesepakatan mati. Dan inilah yang bisa terjadi. Kita sungguh-sungguh kita masuk ke tahun baru ini. Sehingga Tuhan bisa hadir di dalam rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Ketiga hal ini terjadi. Mari kita masuk ke tahun baru. Dengan adanya damai Natal. Damai Natal hubungan suami istri. Damai Natal antara hubungan orang tua dengan anak. Damai Natal terjadi kesepakatan dalam keluarga. Maka kita bisa masuk tahun baru dengan bergandengan tangan. Saling mengampuni, saling menolong, saling mendukung. Maka sukses berkat hadiran Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Karena itulah makna Natal bagi kita hari ini ada 3 hal. Pertama, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita siap menyongsong rancangan Tuhan yang indah, berkat baru bagi kehidupan kita tahun 2011. Yang kedua, saudara tidak perlu khawatir masuk tahun baru. Sebab apa? Tuhan memberikan rancangan bagi kita, bukan hanya memberikan rancangan, Tuhan juga menyertai. Immanuel terjadi dalam diri kita. Yang ketiga, damai Natal membuat kita siap masuk tahun baru dengan bergandengan tangan. Suami menggandeng istri, istri menggandeng suami, menggandeng anak. Maka kita siap beriringan untuk mengalami rancangan Tuhan yang indah. Amin. Berikan kemuliaan, paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.